Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout TKA. Oke, langsung saja kita lihat untuk pertanyaannya. Nomor 1, nilai dari 125 ditambah 60 dibagi 5 dikali dengan min 8 adalah titik-titik. Oke, untuk menentukannya, pertama kita harus tahu prioritas operasi dulu. Karena di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, perkalian. Jadi kita prioritaskan perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan itu prioritasnya belakangan. Nah, karena di sini ada pembagian dan perkalian, makanya kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Berarti yang kita kerjakan bagian yang ini dulu. Sehingga jadi apa ini? Jadi 125 ditambah dengan 60 dibagi 5 jadi berapa? Ya, jadi 12. Kemudian dikali dengan negatif 8, kayak begitu. Nah, kemudian di sini ada penjumlahan dan perkalian. Kita dahulukan perkaliannya, yang ini ya. Sehingga ini jadi berapa? Sama dengan 125 ditambah dengan 12 dikali dengan min 8. 12 dikali negatif 8 itu sama dengan negatif 96. Oke, sehingga kita peroleh 125 ditambah dengan negatif 96 plus ketemu min. Ini kalau kita satukan ini sama kayak jadi 125 dikurangi dengan 96. 125 dikurangi 96 berapa? Ya, jadi 29. Jadi jawabannya adalah yang A untuk nomor 1. Gampang ya, 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Maman menabung sebesar 5 juta rupiah. Jadi ada seorang Maman menabung sebesar 5 juta rupiah di bank dengan bunga tunggal 5% setahun. Berarti 1 tahun bunganya itu 5%. Setelah 18 bulan, tabungan Maman menjadi titik-titik. Oke, untuk menentukan tabungan setelah 18 bulan nanti ada beberapa cara. Ada yang pakai rumus langsung nih, berarti nanti MN sama dengan 1 plus bla 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 bla. Tapi itu agak lebih repot ya. Saya lebih suka menentukan bunganya dulu. Berarti kita hitung besar bunganya setelah Maman menabung selama 18 bulan. Berarti besar bunganya itu berapa? Besar bunganya itu sama dengan, karena di sini dalam bulan, berarti kita tulis N per 12, maaf, N itu jumlah bulannya, jadi 18 per 12 dikali dengan persentase bunganya, kita buat dalam bentuk pecahan, 5% itu sama dengan 5 per 100 dikali dengan tabungan awalnya. Tabungan awalnya berapa? 5 juta. Oke, sekarang kita hitung besar bunganya berapa ini. Nah, sebelum kita hitung, seperti biasa kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. Mana aja ini yang bisa dicoret? Pertama ini, nolnya kita coret 2. Terus kemudian ada apa lagi nih? 18 sama 12 sama-sama dibagi 6, berarti ini jadi 3 per 2, kayak begitu. Terus kemudian 2 ini kita coret dengan 50, sebenarnya 50.000. Ya udah deh sekalian. Kita coret dengan 50.000 jadi 25.000. Oke, seperti ini. Sehingga perhitungannya biar lebih kelihatan, kita tulis lagi nih setelah kita coret-coret, jadi 3 dikali dengan 5 dikali dengan 25.000. Oke. 3 dikali 5 jadi 15, 15 dikali 25.000 jadi berapa? Atau 5 kali 25, 125.000, 125.000 dikali 3 berarti jadi 375.000. Oke, sekarang kita udah dapat nih bunga yang diperoleh Maman setelah menabung selama 18 bulan adalah 375.000. Nah, berikutnya berarti kita cari nih besar tabungan Maman setelah 18 bulan, berarti nanti sama dengan tabungan awalnya. Tabungan awalnya berapa? 5 juta. Ditambah dengan besar bunga yang diperoleh. Besar bunga yang diperoleh adalah 375.000. Sehingga besar tabungan Maman setelah 18 bulan adalah 5.375.000. Oke, jadi yang B ya. Gampang ya, nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Diketahui suatu pola bilangan UN sama dengan N kuadrat min 3N plus 5. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang pertama U5 sama dengan 15, yang kedua U3 tambah U6 sama dengan 29, yang ketiga S5 sama dengan 39. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari semua ini berarti nanti kita butuh menentukan nilai dari U1 sampai dengan U6 ya, sesuai kebutuhan. Oke, kita cari satu-satu dulu. Kita hitung dulu U1-nya. Berarti kalau U1 itu sama dengan N-nya kita ganti dengan 1. 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 5. 1 kuadrat berapa? 1 dikurangi 3 kali 1, 3 ditambah 5. Jadi berapa? 1 kurangi 3 negatif 2, negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Kita peroleh U1-nya sama dengan 3. Terus kemudian kita hitung U2. U2 dengan cara yang sama berarti gimana? 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 5. Sama dengan berapa? 2 kuadrat 4 dikurangi 3 kali 2, 6 ditambah 5. 4 kurangi 6 negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Wih, kok sama U2-nya? Apakah ini nanti berarti selalu 3 semua? Oh, belum tentu. Kita ikuti alurnya ya, nanti jadi kita masukkan ke rumus ini semua. Sekarang kita coba U3. U3 berarti kita masukkan ke rumus, berarti jadi 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 tambah 5. 3 kuadrat 9 dikurangi 9 ditambah 5. Sama dengan 5. Tuh kan beda U3. U4 berapa? U4 berarti kita masukkan 4 kuadrat kurangi 3 kali 4 tambah 5. Sama dengan 16 dikurangi 12 ditambah 5. 16 kurangi 12, 4 tambah 5 jadi 9. U5 berapa? U5 kita hitung. U5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 tambah 5. 5 kuadrat jadi 25 dikurangi 3 kali 5, 15 tambah 5. Jadi berapa? 25 kurangi 15, 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Terus terakhir kita cari U6 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kali 6 ditambah 5. Jadi berapa? 6 kuadrat 36 dikurangi 3 kali 6, 18 ditambah 5. Jadi berapa? 36 kurangi 18 jadi 18 ditambah 5 sama dengan 23. Oke, sampai sini. Nah, kenapa kita cari ini semua? Nanti kita butuhkan di sini. Nah, sekarang kita cek U5 sama dengan 15. Nah, U5 tadi udah kita hitungkan ya. U5 ternyata hasilnya adalah 15. Cocok nggak? Oh, ternyata benar. U5 sama dengan 15. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, U3 ditambah U6 sama dengan 29. Kita cek U3-nya itu 5. Ditambah dengan U6-nya itu 23. 5 ditambah 23 sama dengan berapa? 28. Oh, ternyata salah nih, bukan 29. Pernyataan kedua salah. Yang ketiga, S5. S5 itu apa sih? Yang di atas U, kok yang terakhir ini S. Bedanya U dengan S, kalau U itu urutan saja. U3 berarti kita ambil urutan ketiga doang. Tapi kalau S3 itu berarti U1 tambah U2 tambah U3. Begitu pula dengan S5, kalau S5 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Berarti kita jumlahkan semua. U1-nya 3 ditambah U2-nya itu 3 tambah U3-nya tadi 5 tambah U4-nya 9 tambah U5-nya 15. Kita jumlahkan berapa? 3 tambah 3, 6, tambah 5, 11, tambah 9, 20, tambah 15 sama dengan 35. Oke, sehingga kita peroleh yang terakhir, yang ketiga, jawabannya benar juga. Oke, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang A, benar, salah, benar. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4.
hasil dari 3x plus 2y dikali 2x min 3y. Nah, untuk mengalikannya ini kita bisa kalikan pakai istilahnya apa ya? Istilahnya dikali pelangi. Dikali pelangi itu gimana? Berarti kita kalikan masing-masing. Pertama 3x dikali 2x. Jadinya apa? 3x kali 2x itu sama dengan 6x kuadrat. Terus kemudian 3x dikali min 3y. 3 dikali 3 9 berarti jadi plus kali min jadi min 9xy. Terus kemudian gantian yang ini 2y dikali 2x hasilnya apa? 2y dikali 2x sama dengan plus 4xy. Terus terakhir 2y dikali min 3y berarti jadi min 6y kuadrat. Nah, sekarang kita udah dapat, tinggal disederhanakan. 6x kuadrat min 9xy plus 4xy min 6y kuadrat. Mana yang bisa disederhanakan? Ya, yang bisa disederhanakan itu yang sejenis, yang bagian ini. Min 9xy ditambah 4xy jadinya apa? Yang ini kan tetap 6x kuadrat min 9 ditambah 4 sama dengan min 5xy. Ini dikurangi dengan 6y kuadrat. Sehingga jawabannya yang mana? 6x kuadrat min 5xy min 6y kuadrat, jadi yang C. Aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Kelas 9A terdiri dari 32 siswa, 24 siswa menyukai matematika, 10 siswa menyukai bahasa Inggris, dan siswa yang tidak menyukai kedua mata pelajaran tersebut. Oh, ada 4 siswa yang tidak menyukai kedua mata pelajaran tersebut. Maka banyak siswa yang hanya menyukai matematika saja adalah titik-titik. Oke, untuk menentukannya kita buat pakai diagram Venn saja ya, yang paling umum. Meskipun sebenarnya ada beberapa yang pakai cara cepat, nanti bisa disesuaikan. Cara cepatnya gimana? Yang semua tambah irisan sama dengan lainnya, tapi nanti inilah. Kita pakai cara formalnya dulu. Pertama kita buat dulu diagram Venn-nya. Diagram Venn itu bentuknya dua bulat-bulat begini. Oke. Di sini kita tulis yang sebelah kiri ini yang menyukai matematika, yang sebelah kanan yang menyukai bahasa Inggris. Oke. Nah, terus di sini jumlah yang menyukai siswa yang menyukai matematika ada 24. Berarti di sini ditulis 24. Begini ya. Iya, Bang? Enggak, hati-hati ya. Kalau ada kayak begini, kita isi yang tengah-tengah terlebih dahulu, yang menyukai paling banyak terlebih dahulu. Tapi di sini yang menyukai keduanya kan belum ada. Nah, makanya kita kasih X terlebih dahulu. Sehingga yang menyukai matematika itu kan tadi ada 24, berarti nanti 24 itu kan satu lingkaran full ini. Ini totalnya 24, karena di sini ada X, berarti nanti yang menyukai matematika di sini jadi 24 dikurangi X. Begitu pula yang menyukai bahasa Inggris di sini 10 dikurangi dengan X. Terus yang nggak menyukai keduanya ada di mana? Ada di luar lingkaran. Ada 4 siswa kayak begini. Nah, berikutnya berarti karena di sini dalam himpunan ini terdiri dari 32 siswa, makanya ini kalau kita jumlahkan semua totalnya harus jadi 32. Berarti kita jumlahkan 4 ditambah dengan 24 dikurang X ditambah dengan X ditambah dengan 10 dikurang X sama dengan 32, kayak begini. Kita jumlahkan semua angka-angkanya, 4 tambah 24 jadi 28 tambah 10 jadi 38. Min X ditambah X habis dikurangi X lagi masih min X sama dengan 32. Nah, berikutnya kita pindah ruas, berarti 38 dikurangi 32 sama dengan X, sehingga X itu sama dengan berapa? 38 dikurangi 32 hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya apa? Nah, hati-hati. Jadi bukan berarti di sini kita udah dapat X-nya 6, nanti jawabannya 6 kayak gini. Salah. Kita lihat dulu yang ditanya apa.
Yang hanya menyukai matematika, berarti kalau yang hanya menyukai matematika itu ada di sini. Yang bagian ini nih, hanya menyukai matematika. Nah, berarti ada berapa? Berarti yang hanya menyukai matematika berarti ada 24 dikurang X. Sama dengan berapa? 24 dikurangi X-nya 6. Sama dengan berapa? 24 dikurangi 6 jadi 18. Jadi yang hanya menyukai matematika itu ada 18 siswa. Hati-hati ya di situ ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar persamaan garis. Garis K tegak lurus terhadap dengan garis L. Maka gradien garis K adalah titik-titik. Oke, di sini untuk garis K itu belum ada informasi sama sekali. Hanya ada informasi garis K itu tegak lurus dengan garis L. Nah, gimana ini cara nyarinya? Nanti kita pakai hubungan antara dua garis. Kalau ada dua garis saling tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, berarti untuk menentukannya tetap kita butuh mencari gradien dari garis L. Nah, untuk menentukan gradien garis L itu nanti ada bermacam-macam cara. Ada yang pakai Y2 min Y1 per X2 min X1, terus ada juga dan sebagainya macam-macam. Nah, cuman di sini saya nanti akan menghitung pakai ini. Gradien itu sama dengan jarak vertikal dibagi dengan jarak horizontal. Ada yang pakai rumus ini. Ini gradien dari garis L sama dengan, nah, pertama kita lihat dulu nih garis L, dia itu ambruknya ke kanan apa ke kiri. Ini misalnya garis begini. Kalau dia ambruknya ke kiri itu nanti jadi pasti gradiennya negatif. Kalau dia ambruknya ke kanan, dia nanti pasti positif. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat dari garis ini menjadi garis L ini, dia kan ambruknya ke kiri, ke sini kan ya. Berarti dia nanti gradien L itu pasti negatif. Terus kemudian kita lihat jarak vertikalnya, kita lihat vertikalnya dari sini ke sini itu kan ada berapa? Ada 4. Nah, berarti nanti vertikalnya sama dengan 4 dibagi dengan horizontalnya. Horizontalnya berarti ini ke sini berapa? 5. Berarti jadi min 4/5. Sesederhana itu. Kalau misalnya lebih familiar pakai Y2 min Y1 juga bisa nanti. Oke, kita udah dapat gradien dari garis L. Nah, berikutnya kita cari gradien garis K. Nah, kalau ada dua garis saling tegak lurus, hubungannya apa? Lurus berarti berlaku MK ML dikali dengan MK sama dengan min 1. Gradien garis L berapa tadi? Min 4/5 dikali dengan gradien garis K sama dengan min 1. Berarti gradien garis K itu sama dengan min 1 dibagi dengan min 4/5. Atau min 1 dikali dengan min 5/4. Berarti hasilnya adalah 5/4. Jadi jawabannya adalah yang bukan yang C, yang D. Ada yang ditanyakan nomor 6. Jadi ini deh saya tuliskan prosesnya. Jadi MK itu sama dengan min 1 dikali dengan min 5/4. Asalnya dari sini sama dengan, atau dari pembagian dulu deh, min 1 dibagi dengan min 4/5 berarti sama dengan min 1 dikali min 5/4 sama dengan 5/4. Asalnya dari sini. Oke, aman ya nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar nilai X adalah titik-titik. Nah, untuk soal ini sebenarnya konsep aslinya itu pakai gas bangunan, tapi bentuk seperti ini tuh semacam apa ya, bentuk khusus kayak begitu. Jadi kita bisa pakai rumus yang sering disebut, kalau di sini disebut rumus ikan. Kenapa disebut rumus ikan? Karena nanti untuk menentukan X-nya itu nanti tinggal dikalikan. Ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, dibagi dengan ini tambah ini.
Nggak kayak ikan ya, tapi kok katanya dibilang ikan. Ya intinya begitulah. Oke, berarti X itu sama dengan berapa? X sama dengan 10 dikali 30 ditambah dengan 15 dikali 15 dibagi dengan, nah kita jumlahkan 10 ditambah dengan 15. Jadi berapa? 10 kali 30 jadi 300 tambah 15 kali 15 jadi 225 dibagi dengan 10 ditambah 15 sama dengan 25. Sama dengan berapa? 300 tambah 225 jadi 525 dibagi dengan 25. 525 dibagi 25 sama dengan berapa? 52 bagi 25 itu 2. Berarti 50 masih 2, 25 bagi 25, 1. Sehingga kita peroleh panjang X-nya itu sama dengan 21 cm. Aman ya, nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Budi dan Ani membeli pulpen dan buku dengan merek yang sama. Budi membeli 4 pulpen dan 10 buku seharga 54.000, sedangkan Ani membeli 8 pulpen dan 5 buku seharga 63.000. Jika Reni ingin membeli 3 pulpen dan 3 buku merek yang sama, maka harganya adalah titik-titik. Oke, ini topiknya apa ini? Iya. Topiknya adalah SPLDV, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Cara mengerjakannya gimana? Kita buat dulu model matematikanya. Kita buat persamaannya. Di sini dari persamaan pertama, dari cerita pertama, Budi membeli 4 pulpen dan 10 buku seharga 54.000. Berarti 4 pulpen, 4 dikali banyaknya harga pulpen ditambah dengan 10 dengan harganya buku sama dengan 54.000. Biar gampang saya tulis 54 saja ya, biar nggak kebanyakan nolnya. Sedangkan Ani membeli 8 pulpen dan 5 buku, berarti si Ani membeli 8 pulpen dan 5 buku seharga 63.000. Berarti 8 pulpen, 8 dikali harga pulpen ditambah dengan 5 dikali harga buku sama dengan berapa? 63.000. Oke, sekarang kita hilangkan apa dulu nih? Kita bisa menghilangkan salah satu dulu untuk menentukan SPLDV. Penyelesaian SPLDV, salah satu metodenya itu dengan eliminasi. Eliminasi itu gimana? Kita hilangkan salah satu. Nah, berarti gimana biar bisa hilang? Nah, kita samakan, mau ngilangin pulpennya dulu atau bukunya dulu? Oke, ya udah. Kalau misal kita hilangkan pulpennya dulu. Kalau kita hilangkan pulpennya dulu, berarti biar bisa sama ini. 4P dengan 8P gimana? Sama-sama kita jadikan 8. Nah, berarti biar jadi 8 gimana? Yang atas kita kali dengan 2, yang bawah kita kali 1, karena udah 8, nggak perlu dikali lagi. Oke, berarti yang atas jadi 8 pulpen ditambah dengan 20 buku sama dengan 108.000. Yang bawah 8 pulpen ditambah 5 buku sama dengan 63.000. Nah, sekarang kita kurang, jadi berapa ini? 8P kurangi 8P habis. 20B dikurangi 5B, 20 dikurangi 5 jadi 15B. 15 buku sama dengan 108 kurangi 63. 100 kurangi 60 itu 40, 8 kurangi 3, 5, jadi 45. Sehingga 15B itu 45, kalau 1B, B doang berarti 45 bagi 15. 45 bagi 15 itu sama dengan 3. Berarti kita udah dapat nih harga satu buah buku adalah 3.000. Nah, sekarang kita cari harga pulpennya. Berarti gimana ini untuk mencari harga pulpennya? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan yang atas, bisa persamaan yang bawah. Oke, kira-kira lebih gampang yang mana? Yaudah, kita masukkan ke atas saja berarti. 4P ditambah dengan 10 dikali bukunya kan udah ada harganya.
3 sama dengan 54. 4 pulpen ditambah 10 kali 3 jadi 30 sama dengan 54. 4 pulpen sama dengan 54 dikurangi 30 berarti jadi 24, sehingga harga 1 pulpen itu 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti harga pulpennya ternyata lebih mahal. Ya memang mungkin ada sih pulpen yang bermerek yang harganya mahal. Kayak harga pulpennya ternyata 6.000. Nah, terus kemudian ada siapa ini? Si Reni ingin membeli 3 buku dan 3 pulpen. Berarti gimana? Ya kita tambahkan 3 buku ditambah 3 pulpen sama dengan 3 pulpen dan 3 buku. Yaudah, biar sama. 3 pulpen ditambah 3 buku sama dengan 3 dikali harga pulpennya berapa? 6.000 ditambah 3 dikali harga bukunya 3.000. 3 dikali 6 jadi 18 tambah 3 kali 3 jadi 9. 18 ditambah 9 sama dengan 27. Berarti si Reni harus membayar 27.000 untuk membeli 3 buku dan 3 pulpen. Gak ada masalah kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini ada gambar apa ini? Seperti layang-layang, tapi sebenarnya bukan ini ya. Gabungan dari dua segitiga siku-siku. Ini ada tanda siku-siku, di sini ada tanda siku-siku. Ini juga ukurannya beda ya. Kalau ada gambar kayak begini, meskipun kelihatannya menurut kita ini layang-layang kayak gitu, tapi kita nggak boleh menyandarkan keyakinan kita pada perkiraan kita ke gambar. Kita harus lebih percaya pada ukuran yang ada. Jadi di sini panjangnya 9, di sini 12. Meskipun ini kelihatannya sama, tapi kalau di sini dibilang 9, sini 12, ini beda. Nah, meskipun menurut pandangan kita ini kelihatannya nggak siku-siku, kalau ini udah ada tanda siku-siku, berarti itu pasti sudutnya siku-siku. Nah, berarti ini topiknya, karena banyak sudut siku-sikunya, ini topik yang relevan adalah apa? Teorema Pythagoras. Oke, kita lihat pernyataannya. Manakah pernyataan yang benar? Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, kita lihat yang pertama, luas segitiga siku-siku yang atas, berarti ini segitiga siku-siku yang atas, ini adalah 54 cm persegi. Benar apa salah? Kita lihat luas yang atas, luas segitiga itu rumusnya apa? Ya, alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi, sama aja. Berarti jadi 12 dikali 9 dibagi dengan 2. Nah, ada yang bisa dicoret, 12 dibagi 2 jadinya 6. Sehingga kita peroleh 6 dikali 9 hasilnya berapa? Sama dengan 54. Sehingga kita peroleh pernyataan pertama nomor 1 ternyata benar. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Nilai X adalah 32 cm. Benar apa salah? X-nya 32. Nah, untuk menentukan nilai X berarti kita butuh, ini saya kasih Y dulu aja ya. Kita harus menentukan nilai Y terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai Y, kita pakai teorema Pythagoras. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan berapa? Kayak begitu nanti terus diakar. Atau bisa juga memanfaatkan triple Pythagoras. Jadi 9, 12 pasangannya berapa? Belum kebayang nih. Nah, tapi triple itu bisa dikecilkan. Caranya gimana? 9, 12, di sini kita belum tahu. 9 sama 12 bisa sama-sama dikecilkan, sama-sama dibagi 3, jadi 3. Ini 4. Nah, kalau 3, 4 pasangannya udah familiar ya pasti ya. 3, 4 pasangannya adalah 5. Nah, kita lihat di sini ini 3 ke 9 dikali 3, 4 ke 12 dikali 3, sehingga Y-nya di sini nanti isinya juga 5 kali 3. 5 kali 3 berarti jadi berapa? Y-nya sama dengan 15. Sehingga kita peroleh Y-nya itu 15. Oke, terus berikutnya di sini ada segitiga siku-siku lagi. Kita bisa pakai teorema Pythagoras lagi. 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, tapi itu angkanya lumayan gede kayak begitu. Jadi repot juga nih nanti ngitungnya.
Makanya kita bisa memanfaatkan triple Pythagoras lagi. Berapa triple Pythagorasnya? Kita coba dulu, berarti di sini karena di sini 39 ini bagian miring, Y tadi 15, 15 titik-titik, terus kemudian atau saya tulis X saja deh. X terus kemudian 39 kayak begitu. 15 dengan 39 sama-sama bisa dikecilkan jadi berapa? Sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 itu 5, ini belum tahu. 39 bagi 3 itu 13. Nah, sekarang hafal nggak triple Pythagoras 5 titik-titik 13? Berapa? Iya, jadi 12. Ini hafalan ya, triple Pythagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 4, 25, kayak begitu, yang begitu-begitu. Oke, nah kemudian dari sini sama seperti tadi, 5 ke 15 dikali 3, ini ke sini kali 3, ini ke sini kali 3, berarti ini dikali 3 jadi X. Berarti X-nya jadinya berapa? X sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36. Sehingga pernyataan kedua itu salah. Nah ini sebenarnya udah ketahuan ya, yang ada nomor 1 tapi nggak ada nomor 2 itu adalah yang A. Tapi untuk memastikan, kita cek juga pernyataan yang lain. Pernyataan ketiga, luas segitiga siku-siku yang bawah adalah 270. Oke, buat separator dulu. Oke, kita hitung luas segitiga yang bawah. Luas segitiga yang bawah berarti kan yang ini ya. Alasnya berarti X. X tadi berapa? X tadi 36. Y-nya tadi 15 ya. Oke, berarti kita hitung luasnya itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. 36 dibagi dengan 2 bisa dicoret, coret jadi 18. 18 dikali 15 sama dengan 9 dikali 30 jadi 270. Tuh kan benar yang D, yang ketiga maksudnya. Sekarang yang keempat, keliling bangun di atas adalah 96. Berarti kita cek kelilingnya berapa? Kelilingnya kita tambahin semua. 12 tambah 9 ditambah 39 ditambah 36. 12 ditambah 9 jadinya berapa? 21. 21 ditambah 39 sama dengan 60. 60 tambah 36 hasilnya adalah 96. Tuh kan benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Luas permukaan bangun di atas adalah titik-titik. Nah, ini ada bangun gabungan ya. Jadi gabungan paling kiri kerucut, yang kedua tabung, kemudian digabung dengan setengah bola. Nah, untuk menentukan luas permukaan, kita harus tahu nih permukaannya ada apa saja. Bagian paling kiri di sini ada selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu apa? Luasnya itu sama dengan Pi dikali R dikali dengan S. Ditambah yang bagian tengah ini adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan 2Pi dikali R dikali T. Ditambah yang bagian paling kanan ini luas tengah bola. Luas tengah bola kalau bola full itu kan 4πr kuadrat. Kalau setengah bola berarti cuman separohnya doang. Jadi 2πr kuadrat kayak begitu. Sehingga tinggal kita masukkan P-nya pakai 22/7 saja dikali R-nya berapa? R-nya 7. Nah, ini kan kita lihat yang ini dulu deh. Bagian ini selimut kerucut. R-nya kan berarti yang ini. Ini ke sini, ini full segini 14, berarti kita peroleh R kerucutnya ini 7 kayak begitu. Nah, tapi masalahnya S-nya belum ada. Gimana ini kalau S-nya belum ada? Gimana cara nyari S?
Ya, ke kantin beli es, nanti dapat es. Oh maaf, bercanda. Oke, berarti nanti untuk menentukan S-nya kita lihat ini di sini 7, ini sama dengan yang ini ya. Jadi 24. Nah, 7, 24 ini untuk menghitungnya itu pakai teorema Pythagoras. Nah, lagi-lagi kalau kalian hafal triple Pythagoras ini agak lebih menyederhanakan perhitungannya. Kalau nggak hafal triple Pythagoras harus ngitung 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat hasilnya berapa lalu diakar kayak begitu. Ya nggak salah juga tapi cukup memakan waktu nanti. Kalau kalian hafal triple Pythagoras 7, 24 nanti pasangannya adalah 25 kayak begitu. Sehingga nanti kita peroleh S-nya itu adalah 25. Berarti 22 per 7 dikali 7 dikali 25 kayak begitu. Ditambah dengan 2pi, pi-nya kita pakai 22 per 7 lagi dikali. Nah sekarang kita pindah ke selimut tabung. Selimut tabung itu bagian yang ini ya, bagian yang ini. Nah berarti gimana cara nyarinya? Luas selimut tabung itu 2pi RT. 2pi nya tetap pi, R nya ini kebetulan sama ya, R nya yang ini juga. Tingginya berarti yang ini ke sini. Ini ke sini panjangnya sama dengan ini yakni 24. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 24. Ditambah dengan 2pi R kuadrat yang bagian ini, berarti nanti R-nya juga pasti sama dengan ini ya. Berarti 2 dikali 22 per 7 seperti biasa ya, kita tulisnya R kuadratnya 7 kali 7. Oke, sekarang mulai kita hitung masing-masing. 22 per 7 dengan 7 dicoret. 22 dikali 25 sama kayak 11 dikali 50. Hasilnya adalah 550. Ditambah dengan 2 dikali 22 per 7. Sama ya, ini dicoret, coret, berarti 2 dikali 22 itu 44. Atau yang kita ubah yang itu dah. 22 berarti jadi 48, 96, 96 dikali 11, 9 tambah 6, 9 tambah 6 berapa? 9 tambah 6, 15. Berarti 10, 56 ya. Iya, 10, 56 berarti 1000, salah. Berarti 1056. Terakhir ditambah, ini kita coret dulu. 7 dengan 7, oke, berarti 14, 28, 28 kali 11 jadi 308. 308. Oke. Sekarang tinggal kita jumlahkan, benar kan ya ini? 550 tambah 1056 tambah 308. 6 tambah 8 14 masih 1 sama 56 sama 511 berarti 1 masih 1 sama 56. 6 tambah 0 6 tambah 3 9 1914. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada yang ditanyakan nomor 10? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk memberi makan 24 bebeknya dalam waktu 30 hari. Karena sesuatu hal bebeknya mati 6 ekor, kasihan ya. Persediaan pakan akan habis dalam waktu titik-titik. Oke, pertama berarti kita tentukan topiknya apa ya ini? Topiknya adalah perbandingan. Nah, berarti kita bandingkan dulu. Yang dibandingkan ada apa ini? Ada bebek dan juga waktunya ya. Berarti nanti di sini ada bebek, di sini ada waktu. Jumlah harinya kayak begitu. Nah, yang pertama di sini bebeknya kalau ada 24. Nah, pakannya bertahan selama 30 hari. Bertahan sama waktunya berarti bertahan dalam 30 hari. Karena suatu hal bebeknya mati 6 ekor, berarti 24 mati 6, 24 kurangi 6 jadi 18.
Nah, kira-kira waktunya nanti pakainya bertahan masih selama berapa hari kayak begitu. Nah, untuk menentukannya berarti pertama kita tentukan dulu nih, dia berbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya gimana? Kita tentukan kalau misal bebeknya bertambah, waktu habisnya pakan itu nanti bertambah apa berkurang? Ya, kalau bebeknya ditambahi, waktu habis pakannya itu nanti juga berkurang. Sebaliknya ya, bukan juga ya. Kalau bebeknya bertambah, waktunya akan berkurang. Sebaliknya ya. Kalau bebeknya berkurang, nanti waktu habisnya pakannya bertahan lebih lama. Kayak begitu. Nah, karena yang satu panahnya ke atas, satu panahnya ke bawah, yang satu ditambah, yang satunya ngurang, berarti dia perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai nanti ada beberapa cara juga. Ada juga yang pakai, berarti kalau berbalik atas kali atas, bawah kali bawah. Boleh juga kayak begitu. Cuman saya biasanya untuk pedoman kita ngikuti panahnya. Berarti di sini karena yang ditanya X, kita tulis duluan perbandingannya. X per 30. Nah, terus X ini kan ada di kepala panahnya. Sama dengan kepalanya juga harus kita tulis duluan. Kepalanya kalau yang di sini ujung panahnya, maksudnya ini kan ujung panahnya nih, X ada di ujung panahnya kita taruh atas, berarti ini gambarannya nanti posisinya seperti ini. Nah, berarti nanti yang kita tulis juga harus ujung panah duluan. Ujung panahnya itu di 24, berarti sama dengan 24 per 18. Nah, sebelum kita hitung, biasa kalau bisa sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 6 jadi 4/3. Sehingga kita peroleh nih X-nya berapa? X-nya sama dengan 4/3 dikali dengan 30. Jadi berapa ini? Kita coret lagi 3 dengan 30 berarti jadi 10. 4 dikali 10 sama dengan berapa? Ya, jadi 40. Sehingga kalau misal bebeknya mati 6 ekor, nanti pakannya bisa bertahan 40 hari. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ibu membeli terigu 1 kg di rumah masih mempunyai persediaan 1/4 kg. Jika terigu yang digunakan untuk membuat roti 0,4 kg dan bolu kukus 0,3 kg, manakah pernyataan yang benar? Jawaban yang benar lebih dari 1. Yang pertama, terigu yang dimiliki ibu adalah 1,25 kg. Benar apa salah? Nah, awalnya ibu itu memiliki persediaan 1/4 kg. 1/4 kg itu berarti jadi berapa? 1/4 kalau kita jadikan desimal itu jadi 0,25 kg. Ditambah dengan, ibu kan beli lagi nih 1 kg, berarti ditambah dengan 1. 0,25 ditambah 1 jadi 1,25 kg. Berarti yang pertama ini benar. Oke, pernyataan kedua, terigu yang digunakan adalah 7/10 kg. Maksudnya gimana? Terigu yang dipakai adalah 7/10 kg. Berarti kita lihat di sini pemakaiannya itu adalah untuk membuat roti 0,4 kg dan untuk membuat bolu kukus adalah 0,3 kg. Berarti terigu yang dipakai itu ya kita jumlahkan, berarti 0,4 ditambah dengan 0,3 sama dengan 0,7. Loh, kok enggak sama? Apakah ini berarti salah? Oh, enggak, belum tentu. Ini kita ubah ke pecahan biasa 0,7 karena satu angka di belakang koma berarti jadi per 10 kayak begini. Sehingga pernyataan kedua ini juga benar. Oh, ini cuman opsinya 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4. Ya udah, ini 1 benar, 2 benar, pasti 1 dan 2. Nah, tapi untuk memastikan, yaudah kita hitung lagi. Sisa terigu yang digunakan. Sisa yang digunakan berarti awalnya terigunya kan 1,25 dipakai 0,7. Berarti 1,25 dikurangi 0,7 berapa? Iya, 0,55. Tuh kan sesuai perkiraan, yang ini salah. Jika ibu membeli gandum lagi, gandum itu maksudnya terigu sama ya.
gandum lagi 0,55 kg, maka persediaan gandum ibu adalah 1 kg. Benar apa salah? Nah, tadi sisanya 0,55. Ibu beli lagi 0,55, berarti jadinya berapa? Jadi 1,1. Tuh kan salah. Sehingga sesuai prediksi kita di awal, jawabannya adalah 1 dan 2 saja. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Diketahui suatu barisan aritmatika min 7, min 4, min 1, 2, 5, dan seterusnya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, untuk menentukannya di sini yang pertama dulu deh, kita cek dulu. Perumus suku ke N adalah min 3N plus 10, U10 sama dengan 20, S20 sama dengan 430. Oke, kita tentukan dulu barisan aritmatikanya itu berarti ini kita lihat berapa ini. Ini ke sini ditambah 3, ini ke sini ditambah 3, ini ke sini tambah 3, tambah 3. Sehingga kita peroleh dari rumusnya itu B-nya sama dengan 3, kayak begitu ya. Nah, terus kemudian ada A itu yang mana? A itu urutan pertama, A-nya berarti min 7. Berarti kita peroleh nih rumus UN barisan aritmatika, UN itu sama dengan A-nya berapa? A-nya min 7 ditambah N min 1 dikali B-nya 3 sama dengan berapa? Min 7 ditambah 3N min 3 sama dengan berapa? 3N min 10. Sama apa beda? Oh, ternyata beda. Jadi yang pertama salah. Terus kemudian U10. Nah, karena kita udah punya UN-nya, kalau ditanya U10 tinggal kita ganti 10. U10 sama dengan 3 dikali 10 dikurangi 10. 3 kali 10 jadi 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Jadi pernyataan kedua ini benar. Berikutnya ditanya S20. S20 berarti pakai rumus SN. Masih ingat SN barisan aritmatika? SN berarti kalau S20, SN itu sama dengan N per 2 dikali. Nah, karena S20 jadi 20 per 2 dikali 2A, A-nya itu min 7 ditambah N min 1 dikali B, kayak begini. Sehingga kita peroleh 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 2 kali min 7 min 14 ditambah 20 kurangi 1 itu 19. 19 dikali 3 itu sama dengan 57. Sama dengan 10 dikali min 14 tambah 57 itu sama dengan 43. 10 kali 43 sama dengan 430. Sehingga kita peroleh pernyataan ketiga itu benar juga. Jadi jawabannya adalah salah, benar, benar. Yang A. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Ayah memotong talinya menjadi 5 bagian. Panjang setiap potongan membentuk deret geometri. Jika potongan tali terpendek 3 meter dan potongan tali terpanjang adalah 48 meter, maka panjang tali ayah semula adalah titik-titik. Oke, gimana ini untuk menentukannya? Nah, jadi ini topiknya apa dulu? Topiknya barisan geometri. Nah, yang ditanya adalah panjang tali semula, berarti semua potongan talinya kita tambahkan nanti akan jadi panjang tali semula, kayak begitu ya. Nah, berarti untuk menentukan, berarti karena jumlahan itu berarti kita pakai rumus SN. Rumus SN barisan geometri itu apa? SN sama dengan N per 2, SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, tapi di sini kita masih belum punya R-nya. Gimana cara mencari R-nya? Kita masukkan ke rumus barisan geometri. Karena di sini ada 5 bagian, ini terpanjang 48, ini berarti jadi U5. Sedangkan yang terpendek ini jadi A-nya. Berarti kita masukkan ke rumus U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 5 kurangi 1. Begini ya.
Sehingga kita peroleh U5-nya itu 48 sama dengan A-nya itu 5 dikali R-nya belum ketahuan, pangkat 5 kurangi 1 itu 4. Maaf. Terpendeknya itu 3 bukan 5, A-nya tadi maaf. A-nya 3 meter. Berarti kita peroleh R pangkat 4 itu sama dengan 48 dibagi 3. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Berarti R-nya berapa? Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Oh, lebih kecil. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oh iya, pas, 16. Sehingga kita peroleh R-nya itu ternyata sama dengan 2. Nah, kita udah punya nih R-nya 2. Berarti tinggal kita masuk ke rumus SN barisan geometri. Tadi rumus SN, ingat nggak? Nggak saya tulis. Masih ingat nggak tadi yang saya sebutkan tadi? Ya, SN itu sama dengan, berarti langsung saja S5. SN sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 3. Udah nggak muat. A-nya 3 dikali dengan R-nya berapa? R-nya 2 pangkat N. Karena ada 5 bagian, berarti pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Jadi berapa? 3 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dikurangi 1 per 2 kurangi 1 itu 1. Sehingga kita peroleh berapa? Jadi 3 dikali 32 kurangi 1 jadi 31. Dibagi 1 sama aja ya, nggak perlu kita tulis. 3 dikali 31 sama dengan 93. Sehingga kita peroleh tali ayah semula itu adalah 93 meter. Oke, aman ya? Nggak ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Hasil penyederhanaan dari 6x kuadrat plus 4x min 10 per 9x kuadrat min 25 adalah titik-titik. Nah, gimana ini caranya? Diapakan? Iya, kita faktorkan. Berarti yang atas kita faktorkan jadi berapa ini? 6x kuadrat plus 4x min 10 berarti berapa? Kita faktorkan yang jadi 6x itu 3x dengan 2x. Dikali jadi min 10 ditambah jadi 4. Berapa ya? Dikali jadi min 10 itu 5 sama 2, berarti biar jadi min 4 ini 5, di sini 2, ini nanti 10, ini min, ini plus. Ini 10x dikurangi dengan 6x, 4x. Oke, cocok. 9x kuadrat kurangi 25 berarti jadi 3x min 5 dikali dengan 3x min plus 5 ya. Ini yang plus yang sini aja deh, sama aja. 3x plus 5 dengan 3x min 5. Oke, berikutnya tinggal kita coret yang sama. 3x plus 5 dengan 3x plus 5 dicoret, sehingga kita peroleh 2x min 2 per 3x. Udah selesai ya? 2x min 2 per 3x min 5. Oh, udah dapat. Berarti jawabannya adalah yang C. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang ini punya cara cepat? Cara cepatnya gimana? Ini ada yang juga pakai cara diambil yang ini doang. Min 10 per min 25 disederhanakan jadi 2 per 5. Kita cek nih. Kalau kita ambil angka belakangnya min 1 per min 5 1/5. Oh, ini nggak cocok. Ini jadi min 2 per 5. Nggak cocok. Yang ini min 2 per min 5 sama dengan 2 per 5. Oh, cocok. Yang lain 10 dibagi min 5 ini min 2, berarti udah fix nggak cocok. Berarti cara dapat jawabannya yang C. Tapi ya udah deh, itu alternatif aja. Nanti kalau misalnya bisa ya kita pakai cara yang benar, kalau kepepet ya udah pakai cara yang nggak benar. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Suatu taman berbentuk belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 12 meter dan 16 meter. Jika sekeliling taman akan dibuat pagar dari besi dengan biaya per meter adalah 300.000, maka biaya total pembuatan pagar adalah titik-titik. Kita buat dulu ilustrasinya.
tamannya berbentuk belah ketupat. Nah, seperti ini belah ketupat itu. Terus kemudian diagonal-diagonalnya adalah 12 dan 16. Berarti ini diagonal 1, yang bagian sini diagonal 2. Nah, terus yang 1 12, biar jadi 12 kan sini 6, sini 6. Biar jadi 16, sini 8, sini 8, kayak begini. Nah, kemudian di sekelilingnya akan dibuat pagar. Berarti pagarnya di mana? Pagarnya ada di sini. Ini nanti pagarnya di sini. Akan jadi pagar. Nah, berarti untuk menentukan pagarnya nanti panjang pagarnya, biayanya kan ditentukan panjang pagarnya. Untuk menentukan panjang pagarnya kita hitung kelilingnya. Nah, masalahnya gimana cara menentukan kelilingnya? Iya, kita pakai Pythagoras. Nah, sama seperti di awal tadi, kalau misalnya kalian hafal triple Pythagoras, nggak perlu ngitung, langsung dapat 6, 8, 10, kayak begitu. Kalau ternyata nggak hafal, nanti ya terpaksa harus ngitung 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 64, 64, tambah 36, 100, di akar jadi 10, kayak begitu. Nah, di sini 10, nanti ini sama, 10 juga, 10 juga, 10 juga. Karena belah ketupat itu panjang sisinya sama. Sehingga kita peroleh kelilingnya sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 meter. Nah, berarti biayanya tinggal kita kalikan. 40 dikali dengan 300.000. Jadi berapa? 40 kali 300.000, 4 dikali 3, 12, nolnya ada 6 ya. Jadi 12 juta. Mahal juga ya ini biaya pagarnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Diketahui titik P 2,-3 dan titik H min 4,7. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jika P direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksen sama dengan min 3,2 dan seterusnya. Oke, kira-kira topik apa ini? Ya, transformasi geometri, kayak begitu. Jika P direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti kita punya P itu berapa? 2,-3. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, refleksi itu sebenarnya gampang banget, tinggal masukin rumus. Tapi yang bikin ribet biasanya itu rumusnya yang seabrek, harus hafal semua dan nggak boleh ketukar. Termasuk ini refleksi terhadap Y sama dengan X, itu nanti awalnya X, Y, awalnya X, Y, nanti setelah direfleksikan itu nanti jadi Y, X. Nah, artinya gimana? Tinggal kita tukar posisinya, awalnya 2,-3, berarti bayangannya P aksennya itu sama dengan min 3,2. Udah gitu doang. Berarti udah dapat nih jawabannya yang pertama benar. Oke, kita lanjut berikutnya yang Q. Yang Q itu kan berapa itu? Min 4,7. Nah, kalau translasi itu tinggal ditambah doang. Ditranslasikan dengan min 5,6. Berarti H aksennya apa? H aksennya tinggal kita tambahkan min 4 yang bagian X ditambah dengan yang atas. Min 4 ditambah min 5 jadinya berapa? Jadinya min 9. Terus kemudian yang bagian kanan kita tambah dengan yang bawah. 7 ditambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 13. Jadinya H aksennya min 9,13. Berarti yang kedua salah ya. Yang ketiga, jika P didilatasi dengan pusat 0,0, berarti P-nya tadi 2,-3, didilatasi 0,0 faktor skala itu min 2. Dilatasi itu transformasi yang paling gampang. Kenapa? Tinggal kita kalikan, berarti tinggal kita kali min 2 semua. Min 2 kali min 2 berarti hasilnya min 4. Terus kemudian min 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6. Sehingga kita peroleh P aksennya harusnya min 4,6. Berarti ini salah juga. Jadi jawabannya yang benar adalah benar, salah, salah. Yang A ya. Ada yang ditanyakan nomor 17.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 4 dan f-3 sama dengan min 8. Nilai dari f10. Nah, ini topiknya fungsi ya, tapi juga perpaduan dengan SPLDV nanti. F3 berarti artinya nanti x-nya kita ganti dengan 3. Berarti jadi apa? A dikali 3 plus B sama dengan berapa? 4, karena F3 sama dengan 4. Atau bisa juga kita tuliskan 3A plus B sama dengan 4. Terus kemudian kita pakai informasi yang kedua, F-3 sama dengan min 8. Berarti kita masukkan A kali min 3 plus B sama dengan min 8. Jadi min 3A plus B sama dengan min 8. Oke, berikutnya kita udah dapatkan ya 3A plus B 4, min 3A plus B sama dengan min 8. Kemudian kita cari nih A sama B-nya berapa. Gimana caranya? Pakai SPLDV, kita pakai eliminasi ya. Berarti 3A plus B sama dengan berapa? 4. Yang kedua, min 3A plus B sama dengan min 8. Kita kurangkan jadi berapa ini? 3A dikurangi min 3A jadi 6A sama dengan 4 kurangi min 8 jadi 12. 6A sama dengan 12 berarti A-nya berapa? 12 dibagi 6 berarti A-nya sama dengan 2 ya. Nah, setelah dapat A-nya 2, kita cari B-nya. Kita masukkan ke salah satu. Mau yang mana? Yaudah, kita pakai yang pertama. 3A, 3 dikali 2 plus B sama dengan berapa? 4. Berarti 6 plus B sama dengan 4. B-nya sama dengan 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2. Kita udah punya A sama B-nya. Nah, kita lanjutkan di bawah aja ya. Berarti yang ditanya adalah berapa? F10. Kita cari fx-nya dulu. Fx-nya berarti sama dengan fx-nya kan ax plus b. Karena a-nya 2, b-nya min 2. Berarti jadi 2x min 2. Kayak begitu. Kemudian kalau kita cari f10 berarti sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 2. Sama dengan berapa? 20 dikurang 2, 20 kurangi 2 sama dengan 18. Jadi nomor 18 jawabannya 18 juga ya, yang A. Aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Adit mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 65 km per jam, membutuhkan waktu 2 jam sampai ke tujuan. Sedangkan Bayu dengan rute yang sama mengendarai sepeda balap dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan Bayu untuk sampai tujuan? Oke, berarti kita cari tahu dulu ya. Pertama kita cari tahu jaraknya dari informasi Adit. Berarti di sini udah ada kecepatan, ini udah ada kecepatan, di sini ada waktu. Nah, berarti kecepatan itu jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berarti jaraknya berapa? 65 km per jam dikali dengan 2 jam. Jadi 65 dikali 2 itu sama dengan berapa? 130 km. Oke, ini berarti jaraknya 130 km. Berarti kita hitung waktu yang dibutuhkan oleh Bayu. Nah, Mas Bayu ini butuh waktu berapa ini kira-kira? Kita hitung waktunya itu sama dengan berapa? Waktu itu sama dengan apa rumusnya? Ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya berapa tadi? 130 dibagi kecepatannya itu adalah 50. 130 dibagi 50 itu jadi berapa? Jadi nolnya coret dulu deh biar gampang. Coret, kita jadikan pecahan campuran saja ya. Berarti 13 dibagi 5 itu jadi 2. Ya kan? 2, ini 13 bagi 5, 2, masih sisa 3. 3/5. Berarti 2, 3/5 jam.
Nah, 2/3/5 jam, tapi di sini di opsi nggak ada nih 2/3/5 jam, semuanya 2 jam lebih semua. Nah, di sini kelebihannya dalam bentuk menit. Berarti kita tentukan ini. Berarti kan 2-nya udah cocok nih, 2 jam semua. 3/5 jam itu sama dengan berapa menit? Berarti jadi 3/5 dikali 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 3/5 dikali 60 sama dengan berapa? Ini coret jadi 12. 3 dikali 12 sama dengan berapa? 36 menit. Sehingga kita peroleh waktunya itu jadi 2 jam 36 menit. Nah, ini waktu yang dibutuhkan si Bayu. Oke, nomor 19 berarti jawabannya adalah yang D. Aman ya, ada yang ditanyakan nomor 19. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Peluang seorang diterima di sebuah jurusan PT perguruan tinggi adalah 0,02. Jika 5.000 pendaftar, ada 5.000 pendaftar, maka jumlah peserta yang tidak diterima. Oke, berarti ini sebenarnya topiknya lebih tepatnya di frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu caranya dengan menghitung peluang dikali dengan banyak percobaan. Banyak percobaan karena di sini direpresentasikan oleh pendaftar, berarti nanti peluang dikali dengan jumlah pendaftarnya. Berarti kita cari dulu frekuensi harapan diterima dulu sebelum ditolak. Kita cari yang diterima. Kenapa yang kita cari yang diterima dulu? Karena di sini yang diketahui adalah peluang untuk diterima. Berarti jadi berapa? 0,02 dikali dengan 5.000. Berapa ini? 0,02 dikali 5.000 itu sama dengan 100, kayak begitu. Jadi peluang diterimanya banyak jumlah peserta yang diterima itu adalah 100. Nah, sekarang kita hitung yang ditolak itu ada berapa, karena yang ditanya adalah yang ditolak. Hati-hati ya, mentang-mentang udah ada 100 nanti jangan langsung dijawab yang ini ya, salah. Yang ditanya adalah yang ditolak. Yang ditolak ada berapa? Berarti total pesertanya ada 5.000. Yang diterima ada 100, berarti sisanya ditolak. Yang ditolak berarti ada 5.000 dikurangi 100 sama dengan 4.900. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21. Pak Tono akan membagikan sejumlah uang kepada 4 anaknya. Anak pertama memperoleh 3/5 bagian, setengah dari sisanya diberikan kepada anak kedua, sisanya dibagi 2 untuk anak ketiga dan keempat. Jika anak ketiga mendapatkan 100.000, maka jumlah uang yang dibagikan oleh Pak Tono adalah titik-titik. Nah, ini soal-soal kayak begini sebenarnya sederhana, topiknya apa ya? Pecahan ya. Tapi kadang agak ribet mengerjakannya. Ada yang pakai nanti variabel X dan sebagainya. Saya lebih suka mengilustrasikan begini nih. Ini berarti awalnya duitnya Pak Tono. Duitnya Pak Tono kemudian dibagikan ke 2 anaknya ya. Kepada anak pertama diberikan 3/5 bagian. Berarti di sini kita buat perbandingannya, berarti yang di sini 3/5, di sini nanti tinggal 2/5, kayak begitu ya. Ini untuk anak pertama, ini untuk anak-anak yang lain. Nah, terus kemudian dari 2/5 ini dibagikan kepada, nah ini anak kedua dan ketiga. Separuhnya diberi kepada anak kedua, berarti ini untuk anak kedua. Untuk anak kedua ini berarti untuk anak pertama. Ini untuk anak kedua. Untuk anak kedua bagiannya itu setengah dari sisanya, berarti ini dibagi 2, setengah. Terus kemudian sisanya anak kedua nanti dibagikan ke anak ketiga dan anak keempat. Berarti masing-masing setengah juga ya ini ya. Oke, ternyata anak ketiga mendapat duit berapa? 100.000 ya. Berarti ini 100.000. Oh, kecil banget, nggak kelihatan. Saya perbesar dulu.
Oke, tadi kita udah punya informasi anak ketiga mendapatkan 100.000. Nah, ini anak keempat itu sama kan tadi, sisanya dibagi 2. Anak ketiga 100.000, anak keempat juga 100.000. Oke, terus kemudian yang bagian ini itu mewakili dari yang ini. Berapa itu berarti? 100.000, 100.000 berarti jadi 200.000. Oke, terus karena di sini setengah, di sini setengah, di sini 200.000, berarti bagian anak kedua itu juga 200.000. Oke, terus kemudian yang bagian ini itu mewakili yang ini, yang 2/5 bagian. 2/5 bagiannya berarti 200 tambah 200 itu sama dengan berapa? 400.000 ya. Nah, kalau ini 400.000 berarti yang di sini berapa? Yang di sini berarti 400 bagi 2, 200 dikali 3 jadi 600.000. Nah, berarti uang asalnya, uang Pak siapa tadi namanya? Aduh, lupa saya, belum kenalan. Pak Tono. Uang Pak Tono berarti asalnya itu full segini, 600 ditambah 400.000 berarti sama dengan 1 juta ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Hasil dari 5 akar 2 ditambah 4 akar 3 dikali 3 dikurangi akar 6 adalah titik-titik. Nah, ini untuk menghitungnya kita pakai kali pelangi ya, biasanya sering disebutnya kali pelangi. Sama kayak operasi aljabar yang di awal tadi. Caranya gimana? Kita kalikan semua, 5 akar 2 dikali 3, 5 akar 2 dikali min akar 6. Kita kalikan jadi berapa ini? 5 akar 2 dikali 3 berarti jadi 15 akar 2. 5 akar 2 dikali min akar 6 berarti jadi min. Nah, cara ngalikannya kalau perkalian bentuk akar, luar dengan luar, dalam dengan dalam. Berarti gimana? Ini 5 akar 2 akar 6. Di sini 5, di sini nggak ada berarti tetap 5. Akar 2 dikali akar 6, 2 dikali 6, 12 berarti yang di dalam jadi akar 12 begini. Terus kemudian gantian yang bagian ini ya. Ini kali ini 4 dikali 3. Nah, ini sama ya. 4 dikali 3 yang dalam akar nggak ada makanya tetap akar 3 ya. 4 kali 3 berarti jadi 12, akar 3-nya tetap begini ya. Terus kemudian terakhir dikalikan 4 akar 3 dikali min akar 6, 4-nya tetap karena nggak ada temennya. Akar 3 kali akar 6 tinggal 3 kali 6 jadi 18. Berarti jadi min 4 akar 18. Kok nggak ada? Gimana dong ini? Ya, kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti 15 akar 2 itu udah bentuk paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. 5 akar 12. Akar 12 bisa disederhanakan jadi berapa? Akar 12 itu 4 kali 3. 4 bisa diakarkan jadi 2. Berarti akar 12 jadi 2 akar 3. Ditambah dengan 12 akar 3 dikurangi, nah ini 12 akar 3 juga udah nggak bisa disederhanain ya. 4 akar 18, akar 18 itu 9 dikali 2. 9 dikali 2, akar 9 itu berarti jadi 3, 2-nya nggak bisa berarti tetap akar 2. Sehingga jadi seperti apa ini? 15 akar 2 dikurangi 5 kali 2 jadi 10, akar 3 ditambah 12 akar 3 dikurangi 4 kali 3 jadi 12, akarnya masih tetap akar 2. Nah, sekarang untuk operasi penjumlahan dan pengurangan yang bisa dioperasikan itu yang dalam akarnya sama. Akar 2 dengan akar 2. Berarti 15 akar 2 dikurangi 12 akar 2. 15 dikurangi 12 berarti jadi 3 akar 2.
min 10 akar 3 tambah 12 akar 3 min 10 tambah 12 jadi 2 akar 3. Berarti jawabannya adalah 3 akar 2 plus 2 akar 3 jadi yang B. Aman ya? Nomor 22 ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 23. Nilai X yang memenuhi persamaan X dikurangi 5/2 X min 2 lebih dari sama dengan 8. Ini ada beberapa cara ya. Ada yang kalau kayak begini dikalikan ke dalam dulu begini. Cuman saya kurang suka kalau ada perperan itu, agak ribet nanti ngitungnya. Jadi biar hilang dulu pernya, ini semua saya kali dengan 2. Kenapa? Tujuannya biar nggak ada pernya lagi. Berarti kalau kita kalikan 2 semua, berarti X dikali 2 jadi 2X. Ini min 5/2 dikali 2 berarti jadi 5. Ini masih tetap X min 2 lebih dari sama dengan 8 kali 2 jadi 16. Berarti jadi apa ini? 2X dikurangi 5X. Nah, hati-hati dikalikan semua ya. 5 kali X min 5 kali min 2 berarti jadi plus 10 lebih dari sama dengan 16. Lalu kita sederhanakan, 2X kurangi 5X berarti jadi min 3X lebih dari sama dengan, nah ini 10-nya pindah ke sana jadi min 16 kurangi 10 itu sama dengan 6. Berarti X-nya itu, nah ini tinggal 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Berarti ini tandanya gimana? Nah, hati-hati. Karena ini kan berarti untuk mendapatkan ini aslinya, asalnya itu dari ini kita bagi dengan min 3. Karena pembaginya min, itu nanti harus kita balik tandanya. Berarti awalnya lebih dari, jadi kurang dari sama dengan, kayak begitu. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang B. X kurang dari sama dengan negatif 2. Ada yang ditanyakan? Nomor 23. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 24. Sebuah kolam renang berukuran 24M x 18M. Di sekeliling kolam renang akan dibuat jalan yang lebarnya 3 meter. Jika di sekeliling jalan bagian luarnya akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang adalah 3 meter. Banyaknya tiang lampu yang dipasang adalah titik-titik. Kita buat dulu ilustrasinya. Di sini ada kolam ya, berukuran 24 dikali 18. Terus kemudian di sekeliling kolam ini dibuat jalan ya, yang lebarnya 3 meter. Lebar banget ini jalannya. Yang lebarnya 3 meter. Berarti nanti kira-kira beginilah. Oke. Nah, di sini awalnya itu 24 dikali 18. Di sini 24, di sini 18. Nah, terus kemudian di bagian sini ini kan lebarnya 3 meter, ini 3 meter, sehingga awalnya 18, kalau segini 18, nanti berarti kalau segini jadinya berapa? 18 tambah 3 jadi 21, ditambah 3 lagi berarti jadi 24 meter. Berarti di sini jadi 24 meter. Terus kemudian sama prinsipnya, awalnya 24, di sini 3, di sini 3, 24 tambah 3 jadi 27, tambah 3 lagi jadi 30 meter. Oke, ilustrasinya seperti ini gambarannya. Nah, kemudian di sekelilingnya akan dipasangi lampu. Berarti lampunya nanti akan ada di pinggir-pinggir sini nih. Nah, berarti nanti kita pakai apa? Nah, namanya juga sekeliling, berarti kita cari kelilingnya. Ini keliling bangun apa? Ya, keliling bangun persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang itu gimana? Rumus keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga kita peroleh kelilingnya sama dengan 2 dikali panjangnya itu 30 ditambah lebarnya itu 24. Sehingga kita peroleh kelilingnya 2 dikali 30 tambah 24 itu sama dengan 54. 2 kali 54 sama dengan 108.
Berarti yang akan dipasangi lampu itu nanti ada sepanjang 108 meter. Nah, berikutnya setelah dapat kelilingnya, nanti kita cari banyak lampunya. Jumlah lampunya ada berapa? Banyak lampunya itu berarti panjangnya ini kita bagi dengan 3 meter. Kenapa dibagi 3 meter? Karena jarak antar tiangnya 3 meter. Berarti lampunya, tiangnya ya, banyak tiangnya sama dengan berapa? Sama dengan 108 meter dibagi dengan 3 meter. 108 dibagi 3 sama dengan 36. Berarti nanti tiang yang dibutuhkan ada 36 buah. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang ingin mengemas buah menjadi sebuah parsel. Adapun buah-buahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Apel dengan berat 30 gram per PCS, pir dengan berat 35 gram per PCS, jeruk dengan berat 15 gram per PCS, pisang dengan berat 20 gram per PCS. Jika parsel buah yang diinginkan terdiri dari 10 PCS buah dengan ketentuan bahwa berat parsel adalah 1 kg dan di dalam parsel wajib ada 1 buah apel dan 1 buah pir, maka buah tambahan yang harus dipilih agar tetap memenuhi aturan pengemasan adalah titik-titik. Jadi maksudnya itu per jenis itu wajib 10 PCS. Berarti di sini kalau 1 buah apel dan 1 buah pir itu berarti maksudnya nanti apelnya itu ada 10 PCS, terus pirnya juga ada 10 buah. Kenapa? Nanti kalau 1 ya kedikitan kali ya, makanya harus 10-10 gitu biar kelihatan banyak. Oke, berarti kita hitung dulu. Kalau 1 apel dan 1 pir artinya nanti berarti maksudnya 1 jenis apel ya, 1 paket apel sama 1 paket pir. Itu berarti kalau 1 buah apel itu 30 gram, berarti kalau 10 apel berarti nanti yang apel tambah pirnya sama dengan 30 dikali 10 ditambah 35 dikali 10, berarti jadi 300 ditambah dengan 350 sama dengan udah punya 650. Artinya tambahan buahnya itu berarti nanti masih ada sisa berapa ini? Maksudnya sisa tambahannya. Tambahan buahnya itu beratnya harus 1 kg. 1 kg berarti itu kan 1000 gram dikurangi dengan 650 gram. Sama dengan berapa? 350 gram. Berarti nanti total tambahan buahnya itu harus 350 gram. Oke, berarti kita cek yang pertama, 1 buah apel. Berarti kalau apelnya itu 10, berarti jadi 30 dikali 10 sama dengan 300. Berarti nggak mungkin. 2 buah pisang. Pisang berarti pisangnya 2 dikali 20 dikali 10. Jadi 400. 400 nggak cocok, nggak sama dengan 1 kilo. 1 buah jeruk dan 1 buah pisang. 1 buah jeruk berarti jeruk itu berapa tadi? Jeruk 15 dikali 10 ditambah pisangnya 20 dikali 10 sama dengan 150 ditambah 200 350. Berarti udah cocok nih 350. Berarti yang cocok yang C. Kalau kita pengen memastikan, coba yang D juga kita cek, 1 buah apel dan 1 buah jeruk. 1 buah apel dan 1 buah jeruk. Berarti apelnya 10 itu 300, jeruknya 15. Berarti, ini udah belum ya? Apel dan jeruk. Berarti udah deh. 30 dikali 100 ditambah jeruknya 150 dikali 10, maaf. Ditambah jeruknya 15 dikali 10 sama dengan 300 ditambah 150 sama dengan 450. Itu kan yang cocok hanya yang ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Perhatikan gambar. Diagram di atas menunjukkan hasil penjualan barang di sebuah toko kelontong.
Jika banyaknya minyak goreng yang terjual 15 kg, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke. Yang pertama kita cek dulu deh ini persentasenya. Kalau dia sudutnya siku-siku berarti di sini 25%. Nah, ini kalau satu lingkaran full itu 100%, berarti berasnya berapa persen ini? Beras sama dengan 100% dikurangi 25% dikurangi 15% dikurangi 20%. Berarti berapa ini? 100 dikurangi 2575 kurangi 1560 kurangi 20 sama dengan 40. Berarti berasnya itu 40%. Nah, sekarang kita cek masing-masing gandum yang terjual adalah 20 kg. Berarti untuk menentukan gandumnya itu adalah 20% per 15%. Kenapa per 15%? Karena yang udah diketahui itu adalah minyak goreng. Ternyata 15% itu yang terjual adalah 15 kg. Wah, ini mah sama berarti. Ya udah, berarti persenannya ini simpelnya karena kebetulan 15% itu sebanding dengan 15 kg. Berarti nanti beratnya itu sama kayak persentasenya. Berarti gandumnya 20%, berarti nanti juga 20 kg. Berarti benar. Gulanya 25%, berarti juga 25 kg ini benar. Berasnya itu 40%, berarti harusnya itu 40 kg. Berarti yang ini salah. Jadi nomor 26 jawabannya yang benar adalah benar-benar salah. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 27. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil secara acak. Tentukan mana pernyataan benar atau salah. Yang pertama, peluang terambilnya kelereng merah adalah 5/8. Berarti peluang itu kan sebenarnya tinggal NA dibagi dengan NS. Peluang merah berarti kita lihat banyak kelereng merahnya ada berapa? 5 kelereng merah dibagi dengan semestanya. Semestanya itu semuanya ditambahin. 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti 5/8. Oh, berarti benar yang pertama. Yang kedua, peluang terambilnya kelereng biru. Berarti peluang terambil kelereng biru itu kelereng biru ada berapa? Ada 3 dibagi dengan keseluruhannya ada 8. Harusnya 3/8, di sini 3/5 berarti salah. Yang ketiga, peluang terambilnya kelereng hijau. Peluang hijau. Kita lihat di sini kelereng hijaunya ada berapa? Nggak ada. Gimana dong? Masa ada peluangnya? Ya kalau nggak ada ya udah tinggal kita tulis saja. Berarti 0 per keseluruhan kelerengnya 8. 0 bagi 8 berapa? Ya 0. Berarti benar. Sehingga kita peroleh jawabannya benar, salah, benar. Yang A ya, nomor 27. Ada yang ditanyakan 27? Kita lanjut ke nomor 28. Dalam sebuah kotak terdapat 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10. Akan diambil 2 kartu secara acak. Peluang terambilnya kedua kartu bernomor prima adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus mencari tahu nih yang nomor prima dari 1 sampai 10 itu ada berapa aja. Bilangan prima itu berapa sih? Jadi 2 bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Berarti 2, terus kemudian berapa? 3, 4 bisa nggak? Oh, 4 bisa dibagi 2, enggak. 5? Ya, 5 masuk. 6 masuk nggak? Enggak. 6 bisa dibagi 2. 7 masuk nggak? 7 masuk. 8 enggak, bisa dibagi 2. 9 bisa dibagi 3. 10 bisa dibagi 10 bisa dibagi 2 sama 5. Berarti bilangan prima itu hanya ada 2, 3, 5, 7. Maksudnya di antara sampai 10 ya maksudnya ya. Oke, berarti kejadian A itu ada NA-nya ada berapa ini? Berarti NA-nya itu sama dengan 4. Nah, akan diambil 2 kartu secara acak. Peluang terambil kedua kartu bernomor prima. Berarti nanti kan dia ngambilnya 2 kartu ya. Berarti satu kartu tanpa pengembalian. Berarti peluang kejadiannya, aduh ini A-nya udah dipakai ini berarti saya tulis prima aja ya.
Peluang kejadian A itu maksudnya terambil 2 kartu bernomor prima. Berarti gimana? Seolah-olah kita ambil yang pertama itu dapatnya prima. Pengambilan pertama dapat prima itu berarti ada 4/10. Kok bisa 4/10? Karena bilangan primanya ada 4, total kartunya ada 10. Ini di pengambilan pertama. Tapi kan ngambilnya 2 kali. Nah, berarti di pengambilan kedua ini nggak dikembalikan. Awalnya yang prima ada 4, keambil 1 jadi 3. Dibagi awalnya kartunya ada 10, karena tadi udah terambil 1, tinggal 9. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Jadi berapa ini? 4/10 sama-sama bagi 2 jadi 2/5. 3/9 berarti 1/3. 2/5 dikali 1/3 jadi 2/15 ya. 2/15 jawabannya adalah yang B. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 29. Jika besar sudut A adalah 2x plus 30 dan besar sudut B adalah x plus 60, serta sudut A dan B saling berpelurus. Wah, ini udah ada keterangannya juga nih. Jumlahnya 180. Maka nilai X adalah titik-titik. Nah, berarti karena jumlahnya 180, yaudah tinggal kita ikuti alurnya saja. Berarti 2X plus 30 ditambah dengan X plus 60 sama dengan 180. 2x tambah x jadi 3x plus 90 sama dengan 180. 3x sama dengan 90 berarti x-nya berapa berarti? X-nya sama dengan 90 bagi 3 sama dengan 30. Berarti kita peroleh jawabannya adalah yang B. Aman ya, nomor 29. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir di tryout ini ya. Jadi soal nomor 30. Pada sebuah denah yang tergambar dengan skala 1:500, luas tanah Pak Tono adalah 30 cm persegi. Maka luas tanah sebenarnya Pak Tono adalah titik-titik. Oke, untuk menentukannya ini ada dua perbedaan persepsi. Ada yang kalau mencari luas sebenarnya itu sama dengan luas pada peta dikali dengan skala. Ada yang luas pada peta dibagi dengan skala. Tapi yang benar yang mana? Ya, dua-duanya sama-sama benar. Jadi nanti perbedaannya kalau yang dibagi itu berarti nanti kita pakai, kalau skala seperti ini kita bacanya 1/500. Kalau yang dikali kita pakai ini bacanya 500 doang. Cuman untuk di sini saya pakai yang dikali ya. Berarti nanti luas sebenarnya itu sama dengan luas pada peta. Berarti luas sebenarnya sama dengan luas pada petanya itu 30 dikali dengan skala. Skalanya itu 500. Nah, tapi hati-hati di sini. Kalau di sini yang dibandingkan itu luas, saya biasanya ngamatinya dari satuannya sih. Kalau satuannya pangkat 2, berarti nanti skalanya juga wajib dipangkatkan 2, kayak begitu. Biar dapat hasilnya. Ini kalau dikali juga nggak dapat juga kan, 3 kali 5, 15.000 tuh, nggak ada yang 15-15an. Oke, berarti nanti 30 dikali 500.000, jadi berapa? 30 dikali 500.000 kuadrat. Wah, gede banget nih ini. 500.000 dikuadrat berarti 5 pangkat 2 itu jadi 25. Nolnya jadi 0 jadi 4 ya. Dari 2 pangkat 2 berarti 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2.250.000. 30 dikali 250.000, 3 kali 25 sama dengan 75. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadi 7.500.000. Kok nggak ada, kok gede banget? Nah, ini satuannya masih cm persegi dari soal.
Sentimeter ke meter dia naik berapa? Dia naik 2 tangga. Nah, karena di sini pangkat 2, setiap naik tangga itu nanti dibuang 2 nol. Jadi ini sama ini. Sehingga sesuai dengan opsinya sama dengan 750 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, akhirnya kita udah menyelesaikan semua pembahasan soal-soal tryout TKA yang diselenggarakan di Auditorium UNS tanggal 11 kemarin ya, 11 Januari. Semoga bisa memudahkan teman-teman dalam memahami materi matematika ini, dan semoga nanti ke depan waktu ujian TKA beneran bisa dimudahkan dalam mengerjakan soal-soalnya. Semoga TKA SMP nanti nilainya bisa lebih bagus, jauh lebih bagus dari info TKA SMA kemarin yang kebetulan kurang bagus. Oke, semoga nanti teman-teman semua dimudahkan dalam ujiannya, dan dari saya cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.